Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkomunikasi lewat WA dalam kajian pengantar ilmu ekonomi mikro. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita fasilitas kehidupan, baik kesehatan maupun rizki yang dapat kita nikmati untuk meneruskan hidup kita. Sehingga alhamdulillah kita tercukupi, insya Allah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga umatnya selamat dari segala kejahatan jin, setan, dan manusia. Dan kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan masuk pada bahasan ke-6 setelah kita kemarin mengadakan ujian tengah semester. Mudah-mudahan hasil dari ujian tengah semester tersebut mendapatkan hasil terbaik. Ini salah satu daripada rangkaian perkuliahan kita. Muara daripada semua ini adalah pada nilai. Dan UTS ini adalah salah satu bagian daripada nilai akumulasi nanti setelah UAS dan tugas. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bahasan bab ke-6 dengan judul, bahasannya di sini adalah elastisitas dan aplikasinya bagi perekonomian. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam buku ini ada pada halaman 67. Ada pada halaman 67. Kalau dari pembahasan di bab kelima tentang bagaimana kekuatan permintaan, kekuatan penawaran, dan keseimbangan pasar itu akan mempengaruhi, di dalamnya adalah harga. Jadi pada penjelasan bab sebelumnya bahwa jika harga naik maka permintaan akan berkurang. Demikian juga sebaliknya. Apabila harga turun atau menurun, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut akan naik. Di sini bertambah atau berkurangnya permintaan akan berbeda-beda dari satu barang dengan barang lain.
ada yang berubahnya sedikit dan ada yang berubahnya banyak atau berubahnya lebih besar. Jika sesuatu barang berubah lebih besar dari perubahan harganya diukur dalam persentase, maka barang tersebut dikatakan barang yang responsif terhadap harga. Sebaliknya, jika berubah lebih kecil, maka barang tersebut tidak responsif terhadap harga. Di sini, barang yang bersifat responsif dalam ekonomi disebut barang yang elastis. Jadi perubahan barangnya cukup besar, responsif, maka di sini disebut barang yang elastis. Jadi di sini elastisitas dapat dibagi menjadi elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang elastisitas permintaan. Di sini dikatakan bahwa elastisitas permintaan adalah besarnya persentase atau persentasi perubahan permintaan akibat persentasi perubahan harga. Yang akan kita ukur adalah besarnya persentasi perubahan permintaan akibat persentasi perubahan harga. Elastisitas permintaan merupakan ukuran kuantitatif yang dapat diukur sebagai akibat perubahan harga terhadap jumlah yang diminta. Jadi ukuran kuantitatif itu bisa dituangkan dalam angka-angka, diukur. Jadi di sini akibat perubahan harga terhadap jumlah yang diminta. Di sini ada koefisien elastisitas permintaan. Di sini ada elastisitas permintaan dapat dibagi ke dalam 3 konsep ya di sini, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Dalam bab ini kita akan lebih banyak membahas elastisitas permintaan harga. Di sini elastisitas permintaan harga selanjutnya disebut elastisitas permintaan. Jadi elastisitas dapat didefinisikan sebagai suatu rasio perbandingan antara persentasi perubahan harga akibat persentasi perubahan permintaan. Jadi di sini sebagai rasio perbandingan antara persentasi perubahan harga akibat persentasi perubahan permintaan. Di sini dapat dihitung dalam menghitung dan menganalisis perubahan tersebut, maka kita perlu menghitung besarnya koefisien elastisitas permintaan tersebut. Jadi harus ada persamaan yang dapat untuk mengukurnya. Di sini koefisien elastisitas sangat penting untuk mengetahui besarnya perubahan permintaan akibat perubahan harga yang terjadi pada satu waktu. Di sini koefisien elastisitas dapat dihitung dengan cara yang pertama di halaman 68 ya adik-adik. Koefisien elastisitas permintaan itu dapat dihitung dengan cara di sini ED
sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga di halaman 68. Bahwa rumusnya atau koefisiennya persamaannya adalah ED sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Nah, di sini digambarkan Q1 min Q0. Sehingga di sini ED sama dengan Q0 dibagi P1 min P0 dibagi P0. Jadi koefisien atau rumus persamaan terhadap elastisitas permintaan, sekali lagi bahwa di sini ED sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Dituangkan di dalam rumus Q1 min Q0. Sehingga di sini ED sama dengan Q0. Q0 berarti di sini Q0 ini merupakan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi P1 min P0. Di dalam kejelasannya di sini bahwa ED adalah elastisitas permintaan. ED adalah elastisitas permintaan. Q adalah jumlah yang diminta. Berapa banyak jumlah yang diminta. Dan P adalah harga. Sehingga nanti kita dapat berapa besar persentase daripada perubahan permintaan akibat daripada perubahan harga. Di sini contoh kasus harga menurun. Kita lihat bahwa ada contoh kasus harga menurun.